Selamat pagi, semangat pagi. Shalom. Dalam pandangan Kristiani, pada hakikatnya manusia diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan dengan keunikannya masing-masing. Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan secara berbeda agar saling melengkapi. Kali ini akan disampaikan materi KD 31 dan 32. 31. Aku bangga sebagai perempuan atau laki-laki. 2. Lingkungan turut mengembangkan diriku sebagai perempuan dan laki-laki. 3. Bersyukur sebagai perempuan atau laki-laki. KD 32. 4. Kemampuan dan keterbatasanku. 5. Mengembangkan kemampuan diriku. 6. Aku membutuhkan orang lain. 7. Mengembangkan diri dengan bekerja sama. Pelajaran 1. Aku bangga sebagai perempuan atau laki-laki. Ciri kodrati laki-laki yaitu memiliki jakun dan jenis kelamin laki-laki. Ciri kodrati perempuan yaitu mengandung, melahirkan, dan menyusui. Kitab suci memandang laki-laki dan perempuan adalah sederajat atau sama di hadapan Allah. Allah mengatakan bahwa perempuan adalah penolong yang sepadan bagi laki-laki. Allah menciptakan manusia menurut citranya. Menurut gambar Allah, diciptakannya laki-laki dan perempuan, bertujuan agar manusia beranak cucu dan berkuasa atas makhluk-makhluk ciptaan lain. Manusia sebagai citra Allah bukan hanya mirip dalam rupa, melainkan juga harus mirip dalam perbuatan baik, seperti Allah yang baik. Pelajaran 2. Lingkungan turut mengembangkan diriku sebagai perempuan dan laki-laki. A. Lingkungan pedesaan pada umumnya memiliki watak atau perilaku yang sabar, sederhana, dan mudah bekerja sama. B. Lingkungan perkotaan pada umumnya memiliki watak atau perilaku kurang peduli lingkungan, berpikir lebih maju, sering terburu-buru atau tergesa-gesa. C. Lingkungan pantai biasanya memiliki watak atau perilaku suka bekerja keras, berkarakter keras, dan menyukai tantangan. Yesus tumbuh dan berkembang di lingkungan keluarga yang beriman, serta dikasihi oleh Allah dan juga sesama. Hal ini nampak ketika Yesus berusia 12 tahun, bersama keluarganya pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Pesan yang dapat kita ambil dari Lukas bab 2 ayat 41-52 adalah rajin berdoa, rajin ke gereja, mengasihi dan menghormati orang tua kita. Pelajaran 3. Bersyukur sebagai perempuan atau laki-laki. Wujud syukur kita sebagai perempuan dan laki-laki adalah merawat anggota tubuh, mencintai diri kita sesuai dengan harkat dan martabat manusia yang sesungguhnya, dan tidak menyalahgunakan obat-obatan terlarang. Pesan kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31 bagi kita adalah saling menghormati antara perempuan dan laki-laki, merawat dan memelihara segala ciptaan Tuhan, ikut melestarikan alam ciptaan Tuhan.
Pelajaran 4. Kemampuan dan keterbatasanku. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 12 ayat 1-10. Ada banyak karunia, yaitu karunia untuk bernubuat, karunia untuk melayani, dan karunia untuk menasehati. Setiap orang atau manusia diberikan oleh Tuhan karunia yang berbeda-beda. Dengan karunia yang berbeda-beda itu, diharapkan kita saling melayani atau saling membantu satu sama lain. Pesan dari surat Rasul Paulus tersebut adalah kita yang telah diberi kemampuan harus saling mengasihi, saling melengkapi, dan tolong-menolong, saling mengembangkan, dan lain-lain. Cara mengembangkan talenta adalah dengan mengikuti les, belajar dari orang yang lebih hebat, tekun berlatih, dan lain-lain. Pelajaran 5. Mengembangkan kemampuan diriku. Dalam Matius bab 25 ayat 14-30 menceritakan perumpamaan tentang talenta. Sebelum bepergian ke luar negeri, Tuhan memberikan talenta kepada 3 hambanya untuk mengembangkannya. Setiap hamba menerima talenta yang berbeda. Ada yang menerima 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Hamba yang menerima 5 talenta mengembangkan talenta atau menjalankan uang sehingga mendapat laba atau keuntungan 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta mengembangkan talenta atau menjalankan uang sehingga mendapat laba atau keuntungan 2 talenta. Sementara hamba yang menerima 1 talenta menggali lubang di tanah dan menyembunyikan uang itu dan tidak mendapatkan laba atau keuntungan. Perlakuan Tuhan terhadap hamba yang mengembangkan talenta adalah memberikan tanggung jawab yang lebih besar dan turut masuk dalam kebahagiaan kekal. Hamba yang tidak mengembangkan talenta, yakni talenta diambil daripadanya dan dicampakkan ke dalam neraka. Pesan Injil Matius tersebut bagi kita adalah Tuhan telah memberikan talenta kepada kita secara cuma-cuma. Maka kembangkanlah kemampuan yang kita miliki agar berguna bagi diri sendiri, sesama, dan kemuliaan Tuhan. Pelajaran 6. Aku membutuhkan orang lain. Dalam Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32-37, kita tahu bahwa ciri-ciri kumpulan orang yang percaya adalah sehati dan sejiwa. Segala kepunyaan pribadi menjadi kepunyaan bersama. Mereka menjual segala kepunyaannya, lalu dibagi-bagikan sesuai keperluan bersama. Mereka peduli dan saling berbagi, sehingga mereka tidak ada yang berkekurangan. Pesan Kisah Para Rasul tersebut untuk kita adalah supaya kita saling berbagi atau peduli atau bela rasa pada mereka yang berkekurangan, karena kita sebagai makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain.
Pelajaran 7, mengembangkan diri dengan bekerja sama. Dalam surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, bab 12, ayat 14-31, mengingatkan kita, sejak awal mula manusia diciptakan, membutuhkan orang lain dengan bekerja sama. Santo Paulus kepada jemaat di Korintus mengajarkan tentang banyak anggota, tetapi satu tubuh. Hal ini mengajarkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi selalu membutuhkan orang lain. Misalnya ketika ada yang sakit atau menderita, kita ikut terlibat di dalamnya dengan membantu saudara-saudari kita. Dengan demikian, beban hidupnya akan diringankan. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.